teman-teman, kembali lagi di sini bersama aku Rahma Aulia dengan nomor NIM 241080200049. Nah, kali ini aku akan membahas tentang dinasti Abbasiyah nih, yaitu salah satu masa paling gemilang dalam sejarah Islam. Kalau sebelumnya aku menjelaskan tentang dinasti Umayyah yang dikenal dengan perluasan wilayahnya yang sangat luas banget. Nah, di sini dinasti Abbasiyah itu dikenal karena kemajuan ilmu, kebudayaan, dan peradaban Islam yang luar biasa. Jadi, dinasti Abbasiyah itu berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Nama Abbasiyah sendiri diambil dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad. Keluarga Abbas ini berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah lewat gebrakan revolusi yang didukung oleh banyak kelompok, terutama kaum Mawali atau non-Arab yang merasa kurang dihargai di masa dinasti Umayyah. Gebrakan ini dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Saffah, dan setelah berhasil menggulingkan Umayyah, beliau ini jadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah, dan dari sinilah babak baru pemerintahan Islam. Nah, di sini pusat pemerintahan, kan kalau dinasti Umayyah itu pusatnya di Damaskus, Suriah, dan kalau di dinasti Abbasiyah itu memindahkan ibu kotanya ke Baghdad atau ke Irak. Baghdad itu dibangun oleh khalifah kedua, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Dan kota ini dirancang jadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Letaknya strategis banget nih antara sungai Tigris dan Eufrat. Jadi gampang banget nih buat perdagangan dan pertukaran budaya. Nah, sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah itu lebih teratur dan ilmiah. Khalifah tetap jadi pemimpin tertinggi, tapi banyak urusan negara dibantu oleh para wazir atau menteri. Selain itu, banyak jabatan penting diberikan ke orang-orang non-Arab, terutama dari Persia, karena mereka punya kemampuan administrasi dan pengetahuan yang tinggi. Mereka juga menggabungkan budaya Arab, Persia, India, Yunani, jadi peradaban Islam ini makin kaya dan makin maju. Nah, masa kejayaannya ini, dinasti Abbasiyah itu mencapai masa kejayaan sekitar abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi, terutama di masa Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Nah, di sini nih muncul banyak banget kemajuan luar biasa di berbagai bidang nih, yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Muncul lembaga terkenal bernama Baitul Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad. Di situ para ilmuwan dari berbagai negara ngumpul buat menerjemahkan buku-buku Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab. Nama-nama ilmuwan besar juga muncul di masa ini nih. Misalnya kayak Al-Khwarizmi, atau kita kenal sebagai Bapak Al-Jabar, terus Ibnu Sina, dokter dan filsufus, dan Al-Farabi, Al-Kindi, dan Jabir bin Hayyan di bidang kimia. Nah, di bidang arsitektur dan seni, banyak bangunan indah dibangun dengan gaya khas Islam. Kubah, menara, dan ornamen kaligrafi yang cantik banget. Di bidang ekonomi sendiri, perdagangan juga maju banget karena posisi Baghdad yang strategis juga jadi penghubung antara timur dan barat. Bahkan di dunia sastra muncul tokoh besar seperti Al-Jahiz, terus Al-Mutanabi, dan Ibnu Al-Muqaffa yang karyanya terkenal sampai sekarang. Masyarakat di masa Abbasiyah itu tergolong makmur dan beragam. Ada orang Arab, Persia, Turki, India, bahkan orang-orang Eropa yang datang buat belajar di Baghdad. Budayanya saling menghargai dan terbuka terhadap ilmu dari luar bikin peradaban Islam ini waktu itu maju banget. Sekolah, rumah sakit, laboratorium binatang, terus juga semuanya itu udah ada. Kayak bayangin pada masa itu tuh Eropa masih gelap dan tertinggal, tapi dunia Islam justru jadi pusat peradaban dunia. Tapi ya seperti biasa nih, kejayaan nggak bertahan selamanya.
dinasti Abbasiyah mulai menurun karena beberapa hal. Yang pertama, wilayah kekuasaannya itu kan luas banget, jadi susah dikontrol. Banyak daerah yang akhirnya bikin kerajaan sendiri, nggak tunduk ke Baghdad. Banyak dinasti Fatimiyah di Mesir dan Umayyah II di Spanyol. Kedua, muncul perebutan kekuasaan di dalam istana antara keluarga khalifah sendiri. Ketiga, serangan dari luar, kayak di bangsa Mongol dan Turki gitu. Puncaknya terjadi tahun 1258 Masehi ketika Baghdad diserang dan dihancurkan oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Nah, ini jadi tanda berakhirnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Meskipun runtuh, dinasti Abbasiyah sempat bertahan di Kairo, di Mesir, di bawah perlindungan dinasti Mamluk. Tapi cuma sekedar simbol aja, nggak punya kekuasaan nyata. Namun, warisan mereka ini luar biasa banget, atau besar banget nih, kayak ilmu pengetahuan, filsafat, sains, seni, dan sistem pemerintahan Islam modern. Perpustakaan besar, karya terjemahan, dan metode ilmiah yang dikembangkan di masa itu jadi dasar bagi kebangkitan ilmu di Eropa yang kita kenal sebagai Renaissance. Nah, jadi kalau kesimpulannya yaitu dinasti Abbasiyah adalah masa kejayaan terbesar dalam sejarah Islam. Kalau dinasti Umayyah itu dikenal karena perluasan wilayah. Dinasti Abbasiyah dikenal karena keilmuan dan kebudayaan. Dari masa inilah Islam itu diakui dunia sebagai peradaban yang maju dan di bidang ilmu, budaya, dan pemerintah. Semoga dari sejarah ini kita bisa belajar nih bahwa kemajuan lahir itu dari ilmu, persatuan, keterbukaan terhadap pengetahuan. Mungkin sekian penjelasan dari aku tentang dinasti Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.